Shalom, selamat malam, selamat bergabung teman-teman dalam materi bahasa Yunani dan kali ini kita sudah tiba pada materi yang keempat untuk membahas kata benda deklensi 1. Nah, selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil melalui 3 materi sebelumnya dan sudah memahaminya secara komprehensif dan berarti Anda siap untuk masuk pada materi keempat tentang kata benda deklensi 1. Nah, apa ini kata benda deklensi 1? Sebelum kita membahas mengenai kata benda deklensi 1, mari kita pahami dulu tentang kata benda dalam bahasa Yunani. Kata benda dalam bahasa Yunani itu memiliki 3 unsur. 3 unsur utama yaitu kasus, jenis, dan jumlah. Kasus, jenis, dan jumlah. Kasus itu terdiri dari 5 kasus dalam kata benda bahasa Yunani yaitu nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Sekali lagi, nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Mari kita mulai dari yang nominatif. Di sini ada keterangannya, teman-teman. Nominatif itu menyatakan bahwa kata benda itu merupakan pokok atau subjek dari kalimat. Sehingga dalam kalimat bahasa Yunani, kata benda nominatif itu selalu ada di bagian depan. Ya, selalu ada di depan kalimat. Ingat, dalam kalimat bahasa Yunani, kata benda dengan kasus nominatif itu selalu ada di depan kalimat. Nah, kemudian lanjut. Setelah itu ada kata benda dengan kasus genetif. Kasus genetif ini menunjukkan sumber atau hubungan kepemilikan dengan kata benda sebelumnya. Sehingga kata benda dengan kasus genetif biasa diterjemahkan dengan of atau dari. Kemudian ada yang namanya datif ya. Kasus datif merupakan objek tidak langsung atau suatu yang kepadanya diberikan yang dapat diterjemahkan dengan beberapa cara seperti to, for, in, at, atau by, atau with. Ya, jadi kepada, untuk, bagi, di dalam, pada, di, atau dengan. Ya, ada banyak terjemahan untuk kata benda dengan kasus datif. Kemudian ada akusatif. Akusatif ini menunjukkan objek langsung. Jadi dalam terjemahannya sebenarnya dia mirip dengan nominatif. Dia mirip dengan nominatif, hanya saja akusatif itu biasanya muncul di bagian akhir kalimat. Beda dengan nominatif yang biasanya muncul di awal kalimat. Selanjutnya, ada kata benda dengan kasus vokatif. Dan ini merupakan kata seruan. Ya, jadi seperti ya Tuhan atau wahai Tuhan, dan biasanya diberi tanda seru di bagian akhir pada terjemahannya. Kemudian, unsur kata benda kedua yaitu jenis. Dalam bahasa Yunani ada 3 jenis kata benda, yaitu feminin, netral, dan maskulin. Meskipun ini feminin, netral, dan maskulin, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kelamin manusia. Ini hanya tentang bagaimana jenis dari kata bahasa Yunani tersebut. Apakah dia ke arah feminin, maskulin, ataupun netral. Lanjut. Kemudian ada yang unsur jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah adalah apakah kata benda itu tunggal atau jamak. Lanjut ya teman-teman. Nah, biasanya kata-kata benda Yunani hampir selalu memiliki kata sandang atau artikel. Dalam bahasa Inggris kita mengenal 2 jenis kata sandang, yaitu indefinite article dan definite article. Jadi ya kata sandang tak tentu dan kata sandang tertentu. Kata sandang tak tentu yaitu dan en. Ya, teman-teman pasti sudah tahu apa perbedaan dan en. Ya, untuk kata bahasa Inggris yang berawalan vokal dan en untuk yang untuk yang berawalan konsonan dan en untuk yang berawalan vokal ya. Jadi misalnya a pen, a book, a Bible dan sebagainya. Dan ini yang en itu untuk an airplane, an owl, ya, yang diawali dengan huruf vokal. Selanjutnya, definite article yaitu kata sandang tertentu, itu hanya satu kata sandang yaitu the, diterjemahkan itu atau tidak diterjemahkan sama sekali. Dalam bahasa Yunani, tidak dikenal kata sandang tak tentu, ya, suatu atau sebuah. Suatu kata benda Yunani dapat diterjemahkan sebuah tanpa harus memiliki kata sandang. Sedangkan untuk kata sandang tertentu atau the, kata sandangnya disesuaikan dengan kasus, jenis, dan jumlah dari kata benda itu. Nah, pada bab ini, kata benda yang akan dipelajari adalah kata benda deklensi 1
yaitu kata benda berjenis feminin. Nah, kata sandang untuk kata benda deklensi 1 yaitu ya seperti yang bisa kita lihat di bagian bawah ini ya. Jadi kata sandang untuk kata benda deklensi 1 itu yang seperti ini. Jadi nominatif tunggalnya he, genetif tunggalnya tes, datif tunggalnya te, akusatif tunggalnya ten ya. Ya, sekali lagi nominatif tunggal he, genetif tunggal tes, datif tunggal te, akusatif tunggalnya ten. Kemudian nominatif jamaknya hai, genetif jamaknya ton, datif jamaknya tais, dan akusatif jamaknya tas. Sehingga untuk mempermudah teman-teman menghafalkan ini, Anda bisa eja dengan he, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Sekali lagi, he, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Sedangkan untuk kata benda deklensi 1 ditandai dengan akhiran-akhiran yang hampir senada dengan akhiran-akhiran pada kata sandang, namun ada sedikit perbedaan untuk beberapa jenis kata sehingga kata-kata benda feminin ini digolongkan dalam 3 tipe, yaitu tipe fone, tipe kardia, dan tipe doksa. Kata-kata yang berakhiran eta mengikuti tipe fone. Kata-kata yang berakhiran epsilon, iota, atau rho mengikuti tipe kardia. Dan kata-kata yang berakhiran konsonan rangkap, ya, seperti zeta, xi, psi, atau double sigma mengikuti tipe doksa. Nah, teman-teman silakan perhatikan di layar itu ada akhiran-akhiran untuk tipe fone dan tipe kardia. Silakan cermati dan lihat baik-baik. Ya, jadi untuk tipe fone, nominatif, genetif, datif, akusatifnya demikian. Untuk tipe kardia juga silahkan dilihat, ada di layar. Kemudian, di sebelah sini juga ada akhiran-akhiran untuk tipe doksa berdasarkan kasus nominatif, genetif, datif, akusatif, vokatif, tunggal, dan jamaknya. Silahkan diperhatikan teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan. Dengan demikian, deklensi penuh atau pasangan antar kata sandang dan kata benda dari masing-masing tipe adalah, mari start dari tipe fone. Tipe fone, nominatif tunggalnya, kalau orang pakai contoh kata fone, nominatif tunggalnya adalah hefone, artinya suara itu. Kalau akan berubah dalam kasus genetif tunggal, dia akan jadi tes fones, diterjemahkan dari suara itu. Ingat, selama-lamanya kalau dia genetif, berarti dia diterjemahkan ada kata dari di depannya. Jadi, hefone suara itu, kalau genetif tunggalnya, dia akan jadi tes fones dari suara itu. Datif tunggalnya, te phonei kepada suara itu. Sama seperti genetif yang diterjemahkan dengan kata dari, datif akan diterjemahkan dengan kata kepada. Ya, jadi genetif dari suara itu, datifnya te phonei kepada suara itu. Akusatif tunggalnya ten phonen, suara itu sama seperti nominatif, tapi ingat perbedaannya adalah nominatif akan muncul di awal kalimat, akusatif akan muncul di bagian akhir kalimat. Dan kemudian vokatif, phone, ya, suara itu kata seruan. Kemudian mari kita perhatikan jamaknya. Nominatif jamak, ya, mana ini kursornya sebentar teman-teman. Oh, ini. Nominatif jamaknya hai phonai. Hai phonai, suara-suara itu. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau dia tunggal hanya suara. Kalau jamak sudah jadi suara-suara, artinya ada lebih dari satu suara. Jadi dia jamak ya. Hai phonai, suara itu. Kemudian lanjut. Genetif jamaknya ton phonon ya. Ton phonon dari suara-suara itu ya. Dari tetap ada meskipun ini dalam bentuk jamak. Kemudian datif jamaknya adalah tais phonais. Tais phonais kepada suara-suara itu. Akusatif jamaknya tas phonas, suara-suara itu, dan vokatif jamaknya phonai, suara-suara. Ya, itu seruan ya sekali lagi. Nah, kita lanjut dengan tipe kardia. Tipe kardia, nominatif tunggalnya adalah he kardia, hati itu. Genetif tunggalnya tes kardias, ya, dari hati itu. Datif tunggalnya te kardiai, kepada hati itu. Akusatif tunggalnya ten kardian, hati itu. Dan vokatifnya kardia.
hati. Kemudian mari kita lanjut dengan jamaknya ya. Hai cardiae, hati-hati itu. Genetif jamaknya ton cardion, dari hati-hati itu. Datif jamaknya tais cardiais, kepada hati-hati itu. Dan akusatif jamaknya tas cardias, hati-hati itu. Vokatifnya cardiae, hati-hati. Lanjut dengan tipe doxa. Ya, ini tipe terakhir. Nominatif tunggalnya hedoxa, kemuliaan itu. Genetif tunggalnya tes doxes, dari kemuliaan itu. Datif tunggalnya te doxei, kepada kemuliaan itu. Akusatif tunggalnya ten doxan, kemuliaan itu. Dan vokatif tunggalnya doxa, kemuliaan. Kemudian nominatif jamaknya ya, hai doxai. Hai doxai, kemuliaan itu. Kemudian lanjut dengan genetif jamaknya yaitu ton doxon. Ton doxon, dari kemuliaan itu. Lanjut ya, kemudian tais doxais, kepada kemuliaan itu. Tas doxas, kemuliaan itu, akusatifnya. Dan kemudian vokatifnya doxai, kemuliaan. Nah, mari perhatikan di sini teman-teman. Urutan kata, tidak ada suatu aturan khusus yang dapat diberikan mengenai urutan kata dalam bahasa Yunani. Secara umum, urutan itu mirip dengan aturan dalam kalimat atau dari kalimat-kalimat bahasa Inggris. Biasanya, kata atau kata-kata yang harus ditekankan ditempatkan pertama, dan komponen-komponennya yaitu subjek, kata kerja, objek, dan lain-lain dari kalimat tersebut dapat dengan mudah dikenali melalui akhiran-akhirannya. Sebuah kata benda di dalam kasus genetif biasanya ditempatkan segera setelah kata benda yang diterangkannya. Contoh, di sini ada contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya adalah he agape tes Sophias agei eirenen. He agape tes Sophias agei eirenen. Nah, ini akan diterjemahkan kasih dari kebijaksanaan membawa damai. Bukan kasih membawa damai dari kebijaksanaan. Perhatikan urutan kalimatnya ya teman-teman. Perhatikan urutan-urutan kata dalam kalimat ini. Sehingga pada akhirnya kita akan mampu menentukan dengan jelas dan cermat bagaimana pengurutan kata dalam kalimat bahasa Yunani. Nah, kemudian di sini ada 15 vocabulary yang harus kalian hafalkan. Agape hamartia arhe basileia doxa eirene exousia zoe hemera cardia kevale sofia phone hora dan kata depan n. Teman-teman harus hafalkan ini. He agape artinya love atau kasih. Kemudian he hamartia artinya sin atau dosa. Kemudian ada he arche, ya ini beginning atau permulaan. Kemudian ada he basileia. He basileia artinya kingdom atau kerajaan. Kemudian ada he doxa, ya glory, kemuliaan. Kemudian ada he eirene, peace atau damai. Kemudian ada he exousia, ini power atau authority, kekuasaan atau kuasa. Kemudian ada he zoe, life atau hidup. He hemera, day atau hari. He cardia, heart atau hati. Kemudian ada he kephale, head atau kepala. Dan kemudian ada he sophia, wisdom, hikmat atau kebijaksanaan. Dan he phone, voice atau sound, suara. Ada he hora, hour, jam atau saat. Dan kata depan n. Kata depan n nanti akan berfungsi atau bisa diterjemahkan ketika dia bertemu dengan kata benda dengan kasus datif. Ketika kata depan n bertemu dengan kata benda dengan kasus datif, maka kata depan n ini akan diterjemahkan di dalam, pada, dengan, atau oleh. Ya, teman-teman, di sini ada soal latihan sebagai tanda cinta saya untuk teman-teman. Silakan dikerjakan, ada 7 soal latihan untuk teman-teman dan kita akan mencoba mengerjakan yang nomor 1 sehingga yang tersisa untuk teman-teman kerjakan berarti nomor 2 sampai 7, 6 nomor saja. Oke, mari kita perhatikan ya di sini. Ya, soal yang harus kita kerjakan adalah nomor 1. Ya, perhatikan. Jadi, he arche eirenes agei he arche eirenes agei agapen tes doxes. Nah, mari kita mulai dari he arche.
Hearhe ini kata sandang tambah kata benda, nominatif feminin tunggal dari kata yang sama, hearhe artinya permulaan itu. Lanjut, eirenes. Eirenes kata benda genetif feminin tunggal dari kata kata benda genetif feminin tunggal dari kata heirene artinya dari damai. Kemudian ada kata agei. Agei ini kata kerja indikatif aktif present orang ketiga tunggal dari kata ago. Ya, dia sedang pergi membawa atau memimpin. Kemudian ada kata agapen. Agapen ini kata benda akusatif feminin tunggal dari kata he agape, artinya kasih. Kemudian ada kata tes doxes, ya, kata sandang tambah kata benda genetif feminin tunggal dari kata he doxa, dari kemuliaan itu. Sehingga teman-teman, kalau kita susun pembagian atau terjemahan per kata ini, maka dia akan jadi sebuah terjemahan baku yang membentuk kalimat. Jadi permulaan dari damai sedang membawa kasih dari kemuliaan itu. Permulaan dari damai sedang membawa kasih dari kemuliaan itu. Perhatikan cara untuk memilah atau menganalisis kata benda. Kalau dia ada kata sandang, maka kata sandang juga harus dianalisis secara tersendiri. Misalnya tes doxes, kata sandang dulu, baru ditambah dengan kata benda. Kata benda perhatikan kasusnya, ya. Kata benda doxes, akhirannya S, kata sandangnya tes. Berarti kasusnya adalah genetif, kan? Kasus kemudian jenis. Karena ini baru kata benda deklensi 1, jenisnya pasti feminin. Dan kemudian jumlahnya. Tes doxes berarti dia tunggal, ya. Jadi kata benda genetif feminin tunggal. Dari kata dasarnya apa? Tes doxes itu dibentuk dari kata dasar apa? Berarti dia dari kata dasar hedoxa. Hedoxa artinya kemuliaan. Karena dia dalam bentuk genetif, maka dia diterjemahkan dari kemuliaan itu. Kenapa ada kata itu? Karena ada kata sandang di depannya. Kalau dia tidak terdapat kata sandang, maka tidak diterjemahkan itu. Misalnya contoh kata eirenes di sini. Kata eirenes meskipun dia genetif, dia hanya diterjemahkan dari damai, tidak menggunakan kata itu karena dia tidak memiliki kata sandang. Oke teman-teman, semangat terus untuk latihan, semangat terus untuk belajar Yunani. Tuhan memberkati, menolong teman-teman untuk tetap berproses dalam rencana indah menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom, sampai jumpa lain waktu.